Ya. Jadi kan kita harus tahu ketika klien berbohong berarti sisi kelemahan kita di sana. Saya sudah bilang, lah. ya sudah bilang sejak awal kalau Pak Yosep sebagai pelakunya silahkan ceritakan ke saya. Sejak awal kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terjadi di Subang, Jawa Barat, Yosep menjadi sosok yang terus-terusan dicurigai oleh berbagai pihak. Setelah kasus ini berlalu hampir 3 bulan sejak 18 Agustus 2021, status Yosep sampai saat ini masih sebagai saksi. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengaku sempat meminta kliennya agar berbicara jujur terkait kasus ini. Informasi ini dibeberkan oleh Rohman dalam kanal YouTube milik Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Jainal Alim, pada Minggu 14 November 2021. Diketahui saat itu Rohman meminta Yosep untuk mengaku terus terang soal fakta di lapangan. Saya objektif dalam membela orang, ya, tidak kemudian karena saya pengacaranya Pak Yosep kemudian segala sesuatunya seolah-olah kita bela. Tidak. Faktanya ini masih dalam koridor ya. Masih dalam koridor. Hal yang wajar ketika seorang PH gitu. Jadi Ya. saya ini berbicara bukan sebagai pengacara. Ya. Karena saya berbicara sebagai kades ini. Jadi hal wajar, kalau saya lihat hal wajar juga Kang Rohman seperti itu. Karena tugasnya PH itu adalah pendampingan terhadap klien. Kemudian juga mungkin kalau orang lihatnya seolah-olah Kang Rohman ini benar-benar bela, padahal belum tentu benar atau salah atau apa. Tapi kan dari sisi itu, saya pernah pengalaman menjadi pengacara itu. Saya akan selalu tanya dan meyakinkan bahwa klien saya itu adalah tidak melakukan. Ya. Jadi kan kita harus tahu ketika klien berbohong berarti sisi kelemahan kita di sana. Saya sudah bilang, lah. ya sudah bilang sejak awal kalau Pak Yosep sebagai pelakunya silahkan ceritakan ke saya. Kalau Pak Yosep bukan pelakunya juga ceritakan ke saya. Dua hal itu yang saya sampaikan. Yosep pun menjawab pertanyaan pengacaranya itu sambil mengucap sumpah. Rohman mengatakan pengakuan kliennya itu membuatnya yakin bahwa Yosep tidak terlibat. Yosep bilang saya bukan pelakunya, saya tidak menyuruh melakukan. Demi Allah, dengan sumpahnya lah ya dia lakukan seperti itu. Ia lalu meminta Yosep untuk menceritakan sebenar-benarnya terkait kejadian tragis yang menimpa anak dan istrinya tersebut. Paling tidak saya yakin dulu Pak Indra. Dan tolong setiap hal, setiap kejadian yang pernah ada sampaikan ke saya. Saya jangan sampai tahu dari pihak lain, saya bilang, karena orang yang harus mengetahui lebih dahulu adalah saya. Gitu kan? Dan itu disampaikan oleh Pak Yosep. Kejadian-kejadian yang mengambil kucing itu disampaikan. Nah, bedanya kejadian pagi hari dan sore hari itu jelas. Ya, polisi itu jelas. Kan? Ya harusnya dalam... Jadi kucing ini bukan kemauan dari Pak Mul dan Pak Yosep. Bukan, polisi ya? Polisi yang menyarankan, meminta ini kucing juga sekalian bawa. Kasihan nggak ada yang ngurus.